Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Gimana anak-anak, sudah pada siap belajar hari ini? Siap, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, agar lebih semangat, mari kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Mari kita bernyanyi bersama-sama dengan semangat. Maju tak gentar. Nah, coba sekarang anak-anak tengok samping kanan dan samping kirinya. Ada tidak ya teman kalian yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah, berarti hadir semua ya. Coba sekarang ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa? Jenis-jenis kegiatan ekonomi. Wah, betul ya. Kemarin kita telah belajar mengenai kegiatan ekonomi yang diantaranya ada produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, sekarang kita akan belajar pada tema 2, subtema 1, yaitu cara tubuh mengolah udara bersih. Anak-anak, coba kalian baca wacana berikut ini yang berjudul Hari Menanam Pohon. Hari menanam pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya, hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon.
Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanam pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk membalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan, kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Jika sudah selesai, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Anak-anak, dari bacaan Hari Menanam Pohon di atas, buatlah peta pikiran seperti ini untuk menjabarkan beberapa pertanyaan, yaitu apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan pohon apa. Kerjakan secara berkelompok dengan baik dan kreatif ya. Nah, jika sudah selesai, sekarang Ibu minta perwakilan kelompoknya untuk menjawab pertanyaan yang Ibu sebutkan ya. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan? Menanam 10.000 pohon di Taman Hutan Raya Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Pertanyaan kedua, kapan? Kapan kegiatan dilakukan? Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Pertanyaan ketiga, di mana? Di manakah kegiatan dilakukan? Kegiatan dilakukan di Taman Hutan Raya Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Pertanyaan selanjutnya, siapa? Siapakah yang melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Raya Sultan Adam? Presiden yang melakukan penanaman pohon. Pertanyaan berikutnya, mengapa? Mengapa dengan menanam pohon kita dapat berperan serta mengembalikan paru-paru dunia? Dengan menanam pohon akan semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Pertanyaan terakhir, pohon apa yang ditanam? Pohon yang ditanam bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Wah, betul ya anak-anak, itulah jawaban dari peta pikiran yang tadi sudah anak-anak kerjakan. Anak-anak Ibu hebat, sudah bisa membuat peta pikiran sesuai dengan wacana yang telah dibaca tadi. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Jika tidak ada, mari kita lanjutkan ya. Nah, tadi di awal pembelajaran anak-anak menyebutkan kemarin kita belajar mengenai produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, sekarang anak-anak bacalah teks yang berjudul Jenis-jenis Usaha Ekonomi Masyarakat. Kondisi geografis Indonesia beragam. Ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografis suatu wilayah. Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat agar tercipta kehidupan yang nyaman. Setiap penduduk perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk lainnya. Amatilah jenis kegiatan ekonomi di lingkungan di daerah sekitarmu. Ada yang bekerja di lahan persawahan, ada yang beternak ayam petelur atau ayam pedaging, ada yang berdagang di pasar, ada yang bekerja di sektor industri, dan ada pula yang membudidayakan ikan di kolam. Sudah selesai? Sudah selesai, Bu. Jika sudah, sekarang Ibu akan bertanya. Di dalam buku tadi, sebutkan ada jenis usaha apa saja yang ada di masyarakat Indonesia. Perdagangan, perindustrian, dan pertanian, Bu. Betul ya, ada perdagangan, perindustrian, pertanian, dan masih banyak lagi. Sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video, disimak dengan baik ya.
Nah, dari video tersebut, kira-kira video tersebut masuk ke dalam jenis usaha apa ya? Perdagangan, Bu. Betul, dalam video tersebut terlihat beberapa pedagang pakaian yang artinya termasuk dalam jenis usaha perdagangan. Nah, anak-anak, sekarang ibu akan membagikan kalian lembar EKPD. Nantinya anak-anak akan mewawancarai jenis-jenis usaha warga di sekitar dan tuliskan hasilnya pada lembar EKPD yang ibu berikan tadi ya. Mengerti? Mengerti, Bu. Wah, kelihatannya anak-anak ibu sudah pada selesai mewawancarai warga sekitarnya ya. Coba sekarang ibu meminta perwakilan dari kalian untuk menyampaikan hasil kegiatan wawancara yang telah dilakukan tadi. Saya mau, Bu. Boleh, anak-anak, Pipi akan menyampaikan hasil wawancara. Disimak dengan baik ya. Narasumbernya Pak Budi. Jenis usahanya perdagangan, Bu. Hasil dari jenis usahanya adalah pakaian. Bahan baku yang diperlukan adalah kain dan benang. Keterampilan yang harus dimiliki adalah menjahit. Kendala yang dihadapi adalah selera konsumen. Betul sekali jawabannya Pipi. Terima kasih ya sudah mau membacakan jawabannya di depan kelas. Anak-anak, tadi kalian pasti menemukan narasumber yang jenis usahanya berbeda-beda. Di Indonesia memang jenis usaha dapat banyak kita temukan di lingkungan sekitar. Setiap jenis usaha pasti memiliki keahlian dan keterampilannya masing-masing. Oleh karena itu, kita harus menghargai dan menghormati usaha orang lain, terutama usaha yang berbeda dengan yang sering kita temukan. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya, hari ini kita telah belajar apa saja ya? Jenis-jenis usaha ekonomi dan mengisi peta pikiran, Bu. Betul ya, hari ini kita telah belajar mengenai jenis-jenis usaha ekonomi yang ada di lingkungan sekitar ya, dan telah menelaah informasi berdasarkan pertanyaan 5W1H. Sekarang coba ibu tanya, kegiatan apa yang paling kalian sukai selama pembelajaran hari ini? Wawancara, Bu. Wah, banyak sekali yang suka kegiatan wawancara tadi ya. Nah, kira-kira kesimpulan apa nih yang bisa kalian dapat? Kita harus menghargai usaha orang lain. Betul sekali, kita harus menghargai usaha orang lain. Walaupun berbeda, kita harus tetap hargai ya. Nah, sebelum pembelajaran kita selesai, Ibu akan memberikan tes evaluasi terlebih dahulu ya. Dikerjakan masing-masing ya. Jika sudah, mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, cukup sampai di sini pertemuan pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.